Hari kita review Doctor Strange yang sudah menjelajah banyak universe. Oke guys, di depan gue udah ada SHF Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jadi inilah SHF dari seri film Doctor Strange yang terbaru, yang baru sebulan berasa ada di Disney Plus. Tau gitu apa nonton bioskop dong. Dan filmnya juga ternyata gue sih suka-suka aja sama filmnya, tapi nggak se-wow itu. Gue tetap masih prefer film yang pertama. Langsung kita lihat aja ini Doctor Strange di film kedua ini. Apakah SHF-nya lebih bagus daripada yang SHF Infinity War yang udah pernah gue review. Langsung kita lihat boxnya. Boxnya ini kecil ya, tidak sebesar yang si Infinity War. Ini perbandingan boxnya Infinity War. Jadi ini besar kayak punya gua dan ini kecil kayak punya lu. Mental. Jadi kalau timeline-nya, ini sebelum No Way Home, ini sesudah No Way Home. Langsung kita lihat. Jadi di sini kalau misalkan kita beli SHF yang sekarang tuh udah ada hologramnya seperti ini, menandakan bahwa ini asli original. Dan gue beli ini harga di 1.050. Oke, atau 1.050.000. Ini udah harganya lebih murah dikit, 50.000 aja ya. Karena waktu itu gue beli yang Infinity War 1,1, ini 1,50. Tapi boxnya lumayan kecil. Dia nggak dapat aksesoris portal Doctor Strange-nya itu. Jadi makanya boxnya lumayan kecil. Oke, langsung kita lihat boxnya kayak gini, logo Doctor Strange kayak gini. Dan juga ada logo Bandai Tamashii Nation. Dan di sini juga ada logo SHF Figuarts. Dan di sini juga ada artwork-nya. Sebenarnya ini bukan artwork sih, ini lebih kemainannya di posein. Ini sudah SNI, sudah nanya istri. Dan juga ini gambar-gambarnya pas, mainannya di pose-posein. Dan ini juga nggak tahu kenapa ada petunjuk atau cara merakit produk. Ini kagak usah dirakit sih sebenarnya. Cuman tulisannya buka dus, oke kita tahu. Lihat buku panduan ada kebahasan dus, tahu. Cek kelengkapan isi semua bagian produk sesuai dengan buku panduan, ya tahu. Pasang atau rakit produk yang belum terpasang. Ini sebenarnya bukan pasang-pasangan ya. Ini tuh lebih ke ganti aksesoris gitu ya. Oke, langsung kita unboxing dari samping seperti ini. Dan kita keluarin blisternya. Kita cuman dapat background jendela Santum Santorum guys. Jadi kayak gini mungkin bisa kita diriin ya buat posenya si Doctor Strange. Tapi ini kayak berbayang gitu ya. Ini merah, ini hijau gitu. Karena emang multiverse banget gitu kesannya ya. Dan kita juga dapat petunjuk seperti ini, dimana cuman satu lembar instruction manualnya. Karena emang sesimpel itu. Menurut gue ini udah intuitif banget ya. Gak usah terlalu kaku gitu. Ya kecuali bagian ini kayak agak susah ya. Tapi pokoknya menurut gue ini mudah ya, mudah diikutin. Jadi langsung aja kita simpen boxnya sama backgroundnya. Kita fokus ke blisternya ini. Jadi kita dapat apa aja, kita buka dulu. Oke, pertama kita dapat Doctor Strange-nya. Kayaknya ada plastik lagi. Ini sih first impression gua tidak seperti foto yang ada di belakang boxnya ini, guys. Karena kalau di sini tuh dia lihat tuh, clocknya nempel ya sama bajunya ya. Kalau di sini kayak nggak bisa nempel. Wah, dia kebuka lagi gitu ya, kayak mau copot gitu. Tapi sebenarnya nggak copot ya, karena dia ada kaitan di belakangnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, dapat Doctor Strange seperti ini, dan juga kita dapat naga, ular naga ini nih sebagai jurus Doctor Strange yang baru pas dia melawan Wanda. Dia keluarin ini di What If juga ada, dan juga dapat efek magicnya ya, yang ngelingkar ini nih sebagai tamengnya dia. Dan kita juga dapat berbagai aksesoris tangan. Dan terakhir nih ada satu tutupan gini, kalau misalkan lo nggak pakai clocknya bisa ditutup gitu, jadi badannya full ya, nggak bolong. Dan kita dapat stand di bagian sini guys. Ya fuck. Ternyata kalau dibuka ini mental semua tangannya. Dan ini kita dapat stand buat si naganya nih. Oke, kita lihat dulu ya. Seperti apa nih bentuknya nih. Kok gini sih? Gimana sih maksudnya? Selotipnya aneh. Oke, jadi ini standnya bisa buat si naganya atau buat Cloak of Levitation ya. Ini tinggal dipasang gini doang. Intuitif banget sih menurut gua ya. Translucent gini, tinggal ditaruh aja si naganya kayak gini nih. Aduh, awas. Nah, kira-kira bentar. Gimana sih? Kita harus lihat lagi guys. Oh, jadi dia tuh harus dengan si Doctor Strange-nya dulu, jadi biar seimbang gitu. Jadi coba buat nadahin doang guys si stand-nya ini. Oke, jadi kayak gitu unboxingnya. Dan sekarang kita lihat figurnya lebih dekat. Oke, jadi deh figurnya kita langsung lihat aja. Jadi yang gue suka dari SHF adalah Doctor Strange ini tuh dibanding Marvel Legends ya. Ini dia clocknya ini kain guys. Jadi bener-bener bahannya fabric, bisa kita tekuk-tekuk dan kelihatan real kayak gini deh. Ini real banget guys. Check it out guys. Dan sekarang kita mau bandingin dulu nih, dia tingginya sama si SHF yang Infinity War. Nah, SHF Infinity War ini lebih kecil ya untuk badannya, kayak lebih pendek gitu. Dan bahannya semua sama, kain juga. Dan kalau menurut gua ini masih bisa lebih dibandingin sama
sama Marvel Legends. Nah kalau si Infinity War ini nih badannya kecil dan kayaknya kalau sama Marvel Legends kebanting gitu. Dan kalau misalkan si Doctor Strange ini tuh udah kayak 6 inch gitu loh masuknya guys. Dan untuk detailnya sih kalau SHF sebenarnya kalau untuk baju nggak usah diragukan ya. Nah kalau misalkan head sculpt kita lihat dulu ya lebih dekat ya. Nah kalau head sculpt ini kita lihat tuh lebih mirip sama Benedict Cumberbatch atau Doctor Strange di film tuh adalah yang Infinity War ini sebenarnya. Tapi kalau misalkan ini bentuknya kayak sebenarnya mirip, cuman agak aneh gitu, agak beda gitu ya. Kayak konten. Ya jadi bentuknya kayak agak aneh gitu ya, dan rambutnya juga agak ngegumpel-gumpel gitu. Kalau misalkan dia ini rambutnya kayak agak individual gitu ya, dan juga mukanya benar-benar lebih mirip daripada si yang Multiverse of Madness ini. Cuman ini tuh matanya kayak agak juling gitu guys ya. Jadi tuh kalau kalian lihat matanya kayak agak ngeliat ke tengah gitu. Kalau ini masih agak normal lah. Cuman ya tuh aneh aja gitu, off aja gitu. Yang gue kurang suka lagi adalah tadi gue bilang ini si cloaknya ini kayak nggak mau nempel gitu ya. Nih kalau kita lihat nih cloaknya tuh ya, harusnya gambar itu nempel, harusnya begini nih. Cuman dia nggak tahu kenapa jadi begini doang. Dan di sini ada pengaitnya tuh, jadi bisa kita copotin untuk si bagian cloaknya kayak gitu doang. Dan ini kan bolong nih. Nah ini bisa kita tutup dengan aksesoris yang kecil ini nih. Ini jadi bisa buat nutupin bajunya kayak gini nih. Tinggal dimasukin gitu dan jadi ketutup, jadi kayak terpisah sendiri ya. Ini bisa kayak gitu, bisa ditaruh juga di standnya juga. Oke, ini dia kita lihat bagian bajunya. Ini gue juga suka banget sama kostum barunya ya dari Doctor Strange Multiverse Madness, karena dia itu makin mirip kayak di komik guys. Karena ada ini nih, tuh kayak Y-nya ini nih, Y warna biru dan nyambung ke sini, dan juga kakinya lebih kecil ini dibanding sama yang si Infinity War, karena kayak terlalu panjang cloaknya dan juga kakinya jadi nggak kayak komik akurat lah. Kalau ini lebih ke komik accurate gitu, lebih pendek dan juga warnanya lebih biru lagi dan ada Y-nya. Tapi sebenarnya juga ada Y-nya sih, cuman nggak terlalu kelihatan kayak yang ini nih. Dan untuk bagian Aif Agamotto-nya ini dibikin lebih mepet ke leher. Kalau ini agak di bawah sini di dekat perut, jadi makin mirip lagi dengan komiknya. Abis itu untuk detail-detail kayak strap-strap di pinggangnya ini gue juga suka banget ya, karena terpisah gitu guys tuh. Dan di pinggangnya kayak gini, bagian belakangnya nggak terlalu banyak kerutan-kerutan atau detail apapun di belakang. Dan untuk sling ringnya nih ada di sini ya, nanti ada jarinya juga yang dapat sling ring juga. Dan kayak gini tuh, lebih fleksibel, jadi kalau kita mau pose-pose ke depan gitu lebih enak gitu figurnya ya. Dan untuk kakinya kayak gini, ada sedikit pita juga di bagian bootsnya, tapi nggak bisa digoyang-goyangin, seperti ini aja. Dan untuk bagian toe-nya juga seperti ini. Dan kayak gini sih untuk detail. Sebenarnya untuk SHF sih ini ya udah standar SHF lah. Cuma kepalanya aja sih menurut gue masih yang bisa diperbaiki lagi. Coba kita switch sama kepala yang Infinity War. Ternyata tidak bisa guys ya, beda angle dia. Ini ball head, ini kayak apa, kayak kotak kayak gini nih tuh ya ball headnya. Jadi dia ball headnya yang nempel ke leher, bukan leher yang ada ball headnya. Jadi cuman kayak gini doang dan tidak bisa ditukar ternyata kepalanya. Padahal ini kepala lebih bagus loh daripada ini. Kalau ini taruh sini jadi mantep banget nih. Dan ini dia detail cloaknya untuk bagian dalamnya kayak gini ya, ada pattern kotak-kotak gini, ada ininya tapi agak ganggu ya. Cuman dia bisa kita taruh di sini nih. Jadi cloaknya kayak bisa berdiri sendiri gitu, dan si Doctor Strange-nya miring pala. Oke, jadi Doctor Strange-nya bisa kayak gini, jadi kayak lock. Jadi ini kayak Doctor Strange-nya berdiri sendiri dan juga cloaknya punya karakter sendiri, jadi kayak bisa kita pajang begini gitu. Lock. Jadi bisa kita pajang gini terpisah gitu ya. Gak harus sama-sama terus kok. Boleh bisa-bisa dikit ya. Oke, seperti itu. Nah, gue mau kasih lihat detail si aksesoris si naganya ini juga nih, ular naga ini nih. Ya detailnya kayak gini nih, si naganya hijau, oranye dan juga ada translucent kayak gini. Dan ini lumayan tajam ya, hati-hati guys. Kalau misalkan ada ponakan lo atau apa, ini bukan buat main anak-anak ya, karena ini tajam guys, hati-hati banget ini. Dan ini bisa gigit nih enggak ya. Jadi ini ularnya kayak gini tuh, aduh tajam juga loh untuk giginya loh, lumayan. Ya ini ada sisik-sisiknya juga kayak gini nih. Pokoknya gue suka banget sama detailnya. Nanti kita akan posein. Nah sekarang kita lihat artikulasi dari si Doctor Strange Multiverse of Madness ini nih. Untuk bagian kepala bisa nunduk ke bawah, nengok ke atasnya segini, sama pinggul jadi segini ya. Dan bisa muter juga kepalanya 160 derajat, miring-miring juga masuk. Dan juga lehernya kalau nggak salah bisa muter juga lehernya. Dan untuk bagian lengannya bisa diputer kayak gini, dibuka kayak gini, dan juga di bagian lengannya ini sampai segini. Dia nggak double join ya, jadi nggak bisa naik atas banget. Tapi ini bisa diputer kalau nggak salah sikutnya. Oh nggak bisa ya. Dan dia ada butterfly join guys. Untuk di Doctor Strange ini menarik banget ya. Karena gue suka banget kalau figur ada butterfly join ya. Walaupun itu Spider-Man atau enggak, mending ada aja deh. Jadi di si bagian lengannya juga bisa diputer, tekuk ke bawah dan tekuk ke atas juga dikit bisa, karena ini ball join ya. Habis itu di bagian pinggangnya bisa miring-miring gini, bisa muter, bisa bungkuk. Si ikat pinggang ini juga bisa ikutan muter ya. Dan untuk bagian kakinya bisa nendang segini,
ke belakangnya segini doang. Dan untuk pahanya nggak bisa diputer, cuma bisa kayak goyang-goyang dikit. Dengkulnya cuma bisa sampai segini. Dan juga di bagian ankle bisa diputer. Dan juga turun ke bawah dikit doang. Atas juga cuma sedikit. Dan toe-nya bisa goyang-goyang kayak gini. Oke, ini menarik banget ya. Kalau menurut gua untuk posenya sih masih oke banget. Kayak masih bisa banyak pose Doctor Strange yang kita eksekusi. Tapi memang kekurangannya itu aja. Head sculpt dan juga si cloak-nya yang kagak nempel sama bajunya guys. Cuma untuk detailnya sih kostum baru Doctor Strange-nya udah dapet banget ini ya. Oke, langsung kita lihat figur ini pasti pose-pose. Guys, itu aja review gua mengenai Doctor Strange SHF ini. Gimana menurut lo untuk harga 1.050.000 dengan head sculpt seperti ini yang aku bingung sih, sebenarnya mirip Benedict sih, tapi lebih mirip yang Infinity War gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe Boy Main dan pastinya klik tombol like supaya muncul terus di home lu. Kalau misalnya gue mau review lagi, komen aja di bawah. So, segitu aja, see you next video. Stay healthy, stay lucky, people.